Buat kalian yang lagi nyari helm dengan tampilan yang super agresif, bandel kesannya gitu ya, mungkin ini bisa jadi pilihan. Ini Zeus ZS 913. Assalamualaikum, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Acun Hobi bareng gue Rezandi. Ya, kali ini gue bakal ngebahas sebuah helm dengan tampilan supermoto, helm adventure, helm hybrid. Ini ZS 913 dari Zeus. Sekarang gue mau coba dulu buka beberapa ornamen yang tertempel di helm baru. Cover, face shieldnya, dan attachment buku panduan. Desain helm seperti ini tuh biasanya disebut superior modularity atau helm hybrid atau helm supermoto karena dia punya beberapa konfigurasi tampilan gitu ya. Jadi kalian bisa punya tampilan seperti ini full menggunakan pick atau pad dengan visor atau face shield yang terpasang, atau kalian bisa juga dengan konfigurasi tanpa picknya. Jadi picknya bisa dilepas, cuman ada visor doang yang terpasang, jadi kayak helm full face biasa. Atau kalian bisa pakai picknya tanpa visor gitu, pakai goggles, atau tanpa goggles juga nggak masalah, atau malah tanpa pick sama visor dan menggunakan Google Lens aja gitu. Jadi itu bisa juga jadi opsi tampilan dari helm seperti ini gitu. Secara desain keseluruhannya helm ini emang kelihatan agresif banget, itu kelihatan bandel banget kalau misalnya kalian pakai gitu ya. Jadi ini lekukannya dinamis banget, helmnya ciri khas supermoto atau yang tipe yang sama, jadi lekukannya banyak, dinamis, kelihatan shellnya tuh besar kayak untuk adventure biasa seperti ini. Untuk shellnya walaupun ini ukurannya normal gitu, nggak bagol lah gitu buat sebuah helm adventure gitu ya untuk fungsinya gitu. Jadi emang karakter aura sportifnya, agresifnya kerasa banget dari si helm ZS 913 ini. Terus untuk detailnya ini ada garnish di bagian belakang di sini yang menyatu ke bagian shell untuk face shieldnya atau visornya. Ini kayak mirip Zeus ZS 611 kalau misalnya dia yang open face ya gitu, atau 610 ya, 610 kalau nggak salah gitu. Jadi ada garnishnya di sebelah sininya yang menyatu ke bagian belakang sampai ke bagian depannya. Jadi dinamis banget untuk desainnya gitu. Dan dengan karakter seperti ini, menurut gue ini helm cocoknya untuk beberapa tipe motor kayak motor adventure kayak Kawasaki Versys atau CBX series dari Honda kayak CB 150X atau CB 500X ini cocok, atau pakai supermoto di tracker atau CRF. Untuk maxi scootnya bisa pakai X-Max, Forza atau Kymco Downtown 250 itu juga bisa. Yang untuk naked bike-nya juga bisa dengan tampilan bandelnya, jadi tinggal buka pick, pakai visor doang, kayaknya cocok dipakai di MT series di Yamaha kayak MT25, MT15, MT07. Ini cocok banget pakai helm seperti ini menurut gue ya. Walaupun sebenarnya mau pakai motor apapun juga terserah, pasti punya variabel lain untuk penilaiannya menggunakan helm seperti ini, mau pakai Vario atau apapun ya nggak masalah sih. Karena itu dibalikin ke preferensi masing-masing untuk memilih sebuah helm gitu. Lalu untuk ventilasinya, tapi biar lebih jelas lihatnya, sekarang gue coba buka aja untuk si picknya. Ini gampang dengan mekanismenya di sebelah sampingnya. Di sini tinggal di push ke bagian atas, terus tinggal ditarik. Udah lepas satu, kita buka yang kanan. Lepas juga, tinggal buka yang bagian atas. Udah lepas. Untuk picknya kita taruh dulu. Sini dah. Oke, jadi ini tampilannya, kita nge-review seperti ini biar kelihatan jelas untuk ventilasinya. Untuk ventilasi di bagian top airnya ada dual top air ventilation di sini dengan mekanisme sliding di sini. Untuk bagian tengah ini untuk masukin si kuncian picknya tadi atau padnya. Lalu untuk di bagian depan ada mode fan di sini. Simple juga untuk mekanismenya, cukup mudah diraih. Dan untuk di bagian chin guardnya ada intake juga di bagian side fan di sini untuk masuk udara gitu. Cuma ini tidak ada mekanisme, jadi pasti terbuka terus gitu. Oke, dan untuk mekanisme sun visornya kayak ini dual visor, dan di bagian samping di sini cukup kecil, di sliding dan kelihatannya solid sih. Langsung ngunci gitu. Ini ngunci waktu kita nutup, waktu keluar juga kita ngunci waktu lagi si visornya dinaikin gitu. Oke.
Dan untuk mekanisme si face shield holdernya atau visornya ini quick release system. Untuk melepasnya cukup mudah, tinggal di push bagian sebelah sini dan di sliding ke bagian depan untuk membuka si visornya gitu. Dan untuk sun visornya sendiri yang berwarna gelap ini bisa juga dilepas. Kalau misalnya kalian mau dicuci, ini bisa dilepas gampang, mekanismenya tinggal ditarik doang. Coba kita tarik satu, sebelah kirinya tarik. Nah, ini udah kelepas. Oke, jadi ini untuk si sun visornya. Jadi dia sistemnya cuma diselipin doang, cantolin doang ke pengaitnya di bagian dalam di sini gitu. Jadi mudah untuk melepas atau memasangkannya. Untuk masang pun juga mudah, tinggal dimasukkan doang sampai ke mengunci. Oke, yang kan udah mengunci, kita tinggal masukin yang sebelah kiri. Oke, sudah terpasang kembali. Oke. Lalu untuk ngomongin si visornya, gue ngeliatnya ini wide angle ke bagian kiri kanan, jadi lebar, wide angle. Cuman untuk bawahnya emang dia nggak terlalu lebar. Untuk atas bawahnya, untuk vertical vision kitanya, visibilitasnya dia nggak terlalu sampai ke bawah banget karena chin guardnya sini cukup tebal. Gue ngeliatnya seperti itu ya. Dan kalau misalnya kalian butuh informasi teknis, tapi buat kalau misalnya nggak penting lewat aja. Kalau misalnya kalian butuh informasi teknis, ini tuh visornya berbahan polycarbonate. Lalu dia UV protection juga, dan dia scratch resistant juga, tapi yang tipis-tipis lah gitu, nggak sampai yang anti gores banget gitu ya. Itu buat kalian yang seneng sama detail informasi sebuah spesifikasi sebuah benda gitu ya, barang. Oke, tapi cuman sayangnya untuk si visor ZS913 ini belum support pin lock atau anti fog, atau belum ada push pinnya gitu. Jadi kalau misalnya kalian mau riding sambil hujan-hujanan dan untuk menghindari embun, mungkin bisa pakai cairan-cairan anti fog aja gitu. Cuma harus lebih sering aja dipakainya gitu. Itu aja sih kayaknya solusinya. Cuma selebihnya sudah cukup oke untuk visornya juga. Visornya dinamis, ada garnish titik-titik 3 sebelah sini berbentuk segitiga. Lakukannya juga di bagian atas nggak flat untuk sebuah helm adventure ya. Ini cukup oke. Jadi kayak 3D cut gitu untuk si bentuk visornya gitu. Lalu untuk sertifikasi ZS913 ini untuk pasar Indonesia dia tuh SNI dan DOT. Cuma untuk pasar global karena EOS ini memasarkan ke berbagai negara, dia sertifikasinya sampai ke ECE juga sih sebenarnya gitu. Dan untuk shell materialnya dia menggunakan bahan ABS di sini atau thermoplastik ABS untuk materialnya, dan bobotnya dia 1630 gram dan kurang lebih 50 gram untuk setiap ukuran. Jadi helmnya masih dalam kadar normal untuk si beratnya, untuk bobotnya gitu. Cuman ntar kita pakai waktu di bagian fitment, apakah center of gravity-nya enak, pas, nggak condong ke kiri atau ke kanan, ntar kita coba di bagian fitment. Oke, sekarang kita coba lihat interiornya. Yang pertama untuk sistem pengunciannya dia menggunakan Micromatic Retention System. Ini yang cukup simple digunakannya untuk sebuah helm adventure dengan spesifikasi seperti ini yang masih berbahan ABS. Dia masih oke menggunakan Micromatic Retention System menurut gue gitu ya. Jadi mungkin kenapa dibuat seperti ini biar lebih mudah juga untuk dipakai harian sebenarnya gitu, karena ada beberapa orang juga yang pakai helm seperti ini untuk harian gitu. Ini lebih simple buat dipakai harian. Cuman kalau misalnya pakai double D-ring juga ini nggak salah gitu. Soalnya kalau pakai double D-ring untuk sebuah helm adventure seperti ini buat kita pakai touring kayaknya lebih safe sih gitu. Oke, dan untuk linernya berwarna hitam dengan garis atau garnish warna yellow flow di sini. Jadi ada kuning stabilo atau hijau stabilo. Jadi cukup oke dengan karakter helmnya. Butuh nuansa-nuansa warna yang pop up gitu. Jadi pakai warna orange atau yellow flow di sini. Dan interiornya semuanya 3D cutting di sini. Materialnya bagian bawah ada material mesh di sini, terus ada bagian fabric halus, dan di bagian liner luarnya pemanisnya ada kulit sintetis gitu. Dan kelebihannya untuk bagian neck rollnya di bagian belakang di sini, ini tuh dia foam padding gitu, molded foam gitu yang dibentuk, dan dia agak menukik masuk ke dalam. Jadi dia agak menukik masuk ke dalam buat melindungi atau mengisi bagian tengkuk belakang kita di sini gitu ya, untuk sebelah sininya. Oke, dan
Untuk di interior ini sudah support untuk slot speaker intercom gitu, walaupun nggak terlalu dalam, ntar kita lihat lah gitu. Cuman ini ada support untuk speaker intercom gitu. Kita lihat detailnya, kita buka padding-paddingnya. Pertama buka chin curtain, di sini ada chin curtainnya. Oke, udah kelepas semua untuk si paddingnya. Kita lihat dulu si detail IPS-nya seperti apa. Ini IPS-nya berwarna putih. Untuk jalur udaranya ada gelas simple doang, dan untuk ventilasinya dia ada 6 buah lubang di sini, kelihatan jelas 6 buah lubang, 1 2 3 4 5 6. Ada IPS bagian chin guardnya, cukup baik. Konstruksinya oke sih untuk Zeus sebenarnya, untuk finishing akhirnya ataupun detail-detail kecilnya untuk Zeus selalu oke menurut gue gitu. Dan ini untuk slot speaker intercom, proporsinya pas aja gitu, nggak terlalu menjorok ke dalam, dan enggak apa ya, ketebalannya nggak tipis juga, jadi ini cukup. Untuk lebarnya pun kayaknya pas banget untuk speaker, nggak kegedean banget gitu. Harus dicoba sih nanti kita pakai intercom. Dan untuk padding chin strapnya juga di sini, ini bisa dilepas juga untuk paddingnya. Ini padding chin strapnya bisa dilepas kalau misalkan mau nyuci sampai ke paddingnya, bisa gitu. Oke. Itu untuk interior di IPS-nya. IPS juga konstruksinya oke kelihatannya gitu. Dan ini untuk shape-nya kayaknya sepenglihatan gue kayaknya ini medium oval dan ke round shape sih, jadi nggak terlalu rounded banget, sedikit kasih oval sedikit kelihatannya kerasanya ya. Cuman terus harus dipakai sih biar tahu seperti apa untuk fitment dari shape IPS-nya. Dan ini untuk chin strap, padding chin strap dengan step button. Untuk cheek padnya menggunakan step button ada 4 buah, 1 2 3 4, jadi ngunci banget karena ada 4 buah. Ini cover untuk speaker intercom kalau misalnya ada speaker intercom. Menggunakan ukuran milimeter untuk padding size M, ini helmnya size M, ini 25 mm untuk ketebalan sih. Padding cheek padnya ini nggak terlalu apa ya, nggak terlalu tebal gitu, cukup tipis, cuman kayak memory foam, kayak nggak bentuk gitu, bentuk apa sih feel si busanya atau si foamnya. Ini yang sebelah kiri, bawahnya diselipin. Dan ini untuk chin curtain ada garnish atau kain berwarna yellow fluo di sini, menggunakan 3 buah snap button mekanismenya. Dan untuk crown padnya finishingnya oke, terikat, ada lubang-lubang untuk ventilasi 6 buah sesuai dengan lubang dari si IPS-nya. Orange fluo di bagian ujung-ujungnya, orange mulu, yellow fluo atau kuning stabilo atau hijau stabilo atau warna rossi kali ya. Ini ada ujung-ujungnya, dan mekanismenya di bagian belakang 2 step button, dan di bagian depan cuma diselipin doang seperti biasa gitu, nggak ada kuncian yang pakai button lagi gitu, selipin ke antara si kuncian di shellnya di sini gitu, di IPS-nya. Oke, itu untuk paddingnya. Sekarang kita bakal coba fitment dari si helmnya ZS 913 ini. Oke, sekarang gue bakal coba si helmnya. Ini helmnya size M, dan lingkar kepala gue tuh 56 cm lah, sekitar 55 sampai 56 cm. Jadi kita coba dulu aja karena nggak ada size S-nya untuk helm ini. Jarang, sebenarnya ada sih, cuman di Indonesia masih agak susah nyari size small. Kita pakai dulu. Oke. Kayaknya pertama perlu pakai jaket, dan kedua perlu pakai balaclava karena ini cukup agak ada gap sedikit buat lingkar kepala gue tuh. Biar lebih keras aja fitment seperti apa. Oke, bentar, kita pakai dulu jaket dan balaclava. Oke, sekarang gue pakai jaket dari Finland di sini. Kayaknya cocok bentuk jaketnya dengan helm ini, sama-sama warna hitam, sama-sama sporty, punya nuansa adventure. Ini pakai balaclavanya dari Zeus juga. Ini yang bonus dari pembelian ZS 826. Oke, udah kepake balaclavanya, jaket udah kepake, tinggal turing. Oke, ini lebih better dibandingkan yang sebelumnya setelah menggunakan balaclava, dan kayaknya lebih pede pakai jaket ini juga.
Tampilannya dulu deh, kalian lihat tampilannya dulu. Ini tampak samping, tampak kanannya, tampak belakangnya, tampak depan sudah berembun karena pakai balaklava. Helmnya ringan kerasanya setelah dipakai, bobotnya pas, proporsinya pas, setelah gravity-nya pas, nggak ada condong berat ke arah manapun. Cuman tadi bisa kalian lihat paddingnya tipis, buat pipi gue yang nggak terlalu tembem tuh ini jadi nyentuh cuman nggak ngunci banget, karena emang ini sizingnya juga lebih besar dari kepala gue. Jadi ini helmnya true size untuk size-nya, jadi ini good point. Ini sebenarnya pakai helm true size tuh kita nggak bingung lagi. Kalau punya lebar kepala 57 sampai 58, kalian ambilnya size M dan seterusnya pakai L, ke XL dan lainnya gitu. Dan untuk crown pad-nya ini tuh menurut gue masuk ke medium oval sepertinya gitu, atau ke rounded juga bisa sih. Ini nggak oval atau nggak long oval nih, slightly medium oval doang, tipis doang medium ovalnya. Buat ngunci bagian kiri kanannya ini kekunci untuk kepala gue. Depannya doang agak kosong karena size-nya emang lebih besar. Tapi setelah pakai balaklava ini better banget sih dibandingkan yang sebelumnya. Paddingnya seperti yang bisa kalian lihat tadi, tipis cuman kayak ngebentuk banget. Jadi kalau misalnya dapat aja size yang pas buat kepala gue, kayak gini helm enak gitu buat riding jauh, nggak capek gitu. Crown pad-nya pas, cheek pad-nya tadi nempel doang, cuma untuk ukurannya nih nggak terlalu sampai ke depan banget, jadi covernya pas di kiri kanan, jadi nggak akan pegal kalau misalnya kita pakai dengan durasi waktu yang lama. Kayak ini cukup enak gitu bentuk si cheek padnya. Dan untuk bagian neck roll-nya emang kalau bisa kita pakai bagian motor yang punya posisi upright yang lurus gitu ya, kayak pakai MT, pakai Versys gitu yang tegak, ini nggak apa ya, nggak sampai ngejeduk, nggak ngeganjel gitu bagian belakang gitu. Ini enak, kita masih bisa tanggah dan lain-lain, dan masih ngerasa kayak cover sama si moldernya yang tadi, foam yang tadi. Ini yang cover tengkuk belakang kita. Lebihnya oke. Untuk kacamata kita coba. Untuk kacamata oke, cuman karena gue pakai balaklava jadi berembun banget kacamatanya. Cuman ini nggak ada masalah buat kacamata gue yang frame tipis. Ini leluasa banget pakainya gitu. Oke, udah oke sih fitmentnya, ringan, terlihat besar cuma masih pakai. Ini enggak, ringan banget. Untuk sun visor-nya kelihatan sih udah pasti nutup semua ya. Oke, sun visor-nya full menutup semua, cuman bagian tengah sini doang nih kerasa ada jeda masuk. Lebihnya oke, buat posisi tegak oke. Coba visornya ya, jadi dia wide angle kiri kanan, cuman untuk bagian bawah kita masih bisa ngeliat si chin guardnya. Kedapannya di dalam ruangan seperti ini oke banget, gua ngerasa langsung kedap. Untuk kedapannya cuman tadi jalan seperti apa kita nggak tahu karena ada pengaruh angin dan lain-lain. Untuk bagian atas sih visibilitasnya, untuk bagian atas ini visibilitasnya oke banget, luas, cuman kiri kanannya luas, cuman ke bawahnya doang agak ketahan si chin guard. Cuman ini normal untuk sebuah helm full face seperti ini. Oke, jadi untuk helm Zeus ZS913 ini harganya start dari Rp1.260.000 sampai ke Rp1.300.000. Jadi 1,3an untuk harganya yang grafis seperti ini. Dengan harganya tersebut sebenarnya itu udah harga normal dari Zeus, atau segitu untuk harga Zeus. Dan untuk sebuah helm adventure juga itu harga yang cukup rasional dengan fitur-fitur yang ditawarkan dari si helm ini. Dan ini helmnya bukan apa, ini helmnya diimpor juga. Jadi untuk harga segitu dengan konstruksinya, dengan detailnya, menurut gue ini cukup menarik sih gitu. Karena emang opsi untuk pilihan helm adventure tuh nggak terlalu banyak. Dan perkembangannya juga nggak semasif helm open face ataupun full face. Jadi biasanya long last untuk bentuk seperti itu. Ini bisa bertahan lama. Kalau kalian beli sekarang
1 itu bisa bertahan sampai ke 4 tahun itu masih aman gitu untuk bentuknya, untuk desainnya tuh nggak pernah berubah secara drastis gitu. Ini untuk investasi 1,3 juta di helm ini cukup oke sih gitu. Cuman ada beberapa apa ya, hal yang harus di highlight, kayak ini belum pinlock ready, walaupun bukan masalah yang besar karena kalian bisa pakai solusi yang lain. Lalu udah itu doang kayaknya sih, karena auto bisa pakai double daring sebenarnya. Kalau pakai double daring kayaknya lebih oke juga untuk sebuah helm adventure seperti ini gitu. Oke, sekian review dari gue untuk helm Zeus ZS 913 ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua yang lagi nyari helm untuk touring atau helm dengan kesan bandel gitu ya. Ini kayak cocok banget helm Zeus ZS 913 di sini. Kalau misalnya ada pertanyaan, kritik, saran, boleh tulis di kolom komentar atau langsung ke Instagram Acuan Hobi di @acuanhobi. Oke, sampai jumpa di video berikutnya.